Believe me, I really don't want to kill you. Selamat datang, dan terima kasih sudah klik video ini. Hari ini saya akan mereview kisah tentang koboi buronan asal Amerika Serikat yang sudah sangat melegenda. Ialah Billy the Kid. Diceritakan bahwa Billy adalah bandit koboi asal Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 23 November tahun 1859, dipercaya telah membunuh setidaknya 27 orang di Amerika Barat. Dikutip dari History, Billy lahir di lingkungan Irlandia miskin di East Side, New York City. Nama asli Billy adalah Henry McCarthy, tetapi ia sering memanggil dirinya dengan nama William H. Bonney Jr. Lalu bagaimana kisah cerita TV series kali ini? Yuk simak alur cerita di episode awalnya. Sebelum memulai, video ini mengandung spoiler. You're Joe Grant, aren't you? Sure am. Cerita ini dimulai pada tahun 1871 di kota New York. Di episode pertama, kita akan diperkenalkan dengan keluarga McCarthy, yang mana terdapat 4 orang keluarga, sebut saja Patrick McCarthy sebagai ayah, Kathleen McCarthy sebagai ibu, Billy sebagai anak pertama dan Joe sebagai anak kedua. Suatu hari di tengah kondisi yang tak jelas akan kehidupan mereka di kota New York, mereka bersama saudara perempuan Kathleen berusaha untuk migrasi ke Coffeyville, Kansas untuk mendapat pekerjaan. Namun sayangnya tidak ada gerobak kuda yang mau mengangkut keluarga McCarthy karena biaya ongkosnya yang cukup mahal. Namun keesokan harinya, Billy bertemu dengan seorang pria yang mau mengangkut keluarganya hanya dengan 2 gerobak kuda yang harganya cukup murah, dan hari itu mereka berangkat ke Kansas. Dalam perjalanan yang panjang, kisah mereka diuji. Salah satu gerobak mereka tidak dapat melewati sungai dan hingga hampir menenggelamkan Billy dan Patrick. Sayangnya kejadian itu membuat mereka kehilangan satu gerobak dengan semua barang-barang kepunyaan mereka yang hanyut terbawa arus sungai. Malam pun tiba dan mereka harus berkemah. Sebagian dari mereka tetap berjaga. Namun kali ini mereka dikelilingi oleh sekelompok pencuri kuda yang berusaha menyerang mereka. Saat terjadi baku tembak, suami dari saudaranya Kathleen bernama Frank, terkena tembakan dan meninggal saat itu juga. Frank? Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Saat dalam perjalanan, Billy kecil melihat senjata pistol yang dikenakan di sabuk Moss, kepala kusir. Moss yang melihat Billy menatap senjatanya, mengajari Billy cara menggunakan pistol, dan ini adalah langkah awal Billy yang akan membuatnya menjadi sebuah legenda. Tak lama kemudian mereka mencapai Coffeyville, Kansas. Sayangnya itu adalah tempat kumuh tanpa masa depan dan tempat paling buruk yang mereka harapkan. Namun, karena tidak punya tempat lain untuk pergi, Kathleen mencoba mencari pekerjaan dan ia mendapatkannya di sebuah wisma penginapan sebagai pembantu. Namun, saudara perempuannya Mary tidak mau tinggal di Kansas dan mereka pergi bersama putranya Sam ke New York. Selang beberapa hari, ayah Billy bernama Patrick perlahan-lahan jatuh sakit. Dan pada akhirnya, penyakit Patrick memburuk membuat dia meninggal. Setelah Kathleen ditinggalkan sendirian bersama putra-putranya, Billy dan Joe, dia tak sanggup lagi untuk bekerja di penginapan. Lalu mereka pun pergi ke kota New Mexico dengan kereta kuda untuk mencari pekerjaan baru. Setibanya mereka di New Mexico, Kathleen mendapat pekerjaan sebagai pelayan di sebuah restoran dan mendapat ruangan untuk diri mereka sendiri di lantai atas. Di kota itulah Kathleen bertemu pria bernama Henry Antrim, yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang mantan tentara. Di kota ini pula Billy kecil berteman dengan Carlos. Mereka pun bekerja sebagai buruh cuci piring di restoran. Suatu malam, Kathleen bertemu si pelacur bernama Hattie, dan curhat mengenai impiannya, dan si Hattie berkata bahwa satu-satunya cara agar mendapat uang yang banyak dan bisa bertahan hidup di New Mexico adalah dengan menjadi pelacur atau menikahi seorang pria kaya. Pagi harinya, Billy dan Joe adiknya terbangun karena suara berisik di luar. Billy memeriksa dan saat itu ia menyaksikan langsung eksekusi publik 3 pencuri, dengan dipimpin oleh Henry Antrim, salah satu orang yang melakukan eksekusi. Kemudian pada hari itu, Kathleen ibunya mengenalkan mereka ke Henry Antrim di ruang tamu. Lalu Billy bertanya soal eksekusi tadi pagi adalah salah, karena dia bukan hakim atau polisi. Dan disinilah awal ketidaksukaan Billy ke Antrim,
karena ia termasuk seorang pembohong. Sementara itu Catelyn mencoba mencairkan suasana dengan berterima kasih kepada Antrim atas bantuan keuangannya dan Henry yang tak mau menunda kesempatan lain datang. Ia pun melamar Catelyn sebagai istrinya. Setelah 5 tahun berlalu hidup di New Mexico, tepatnya pada tahun 1876, Billy dan Carlos yang terbilang pintar bermain judi di kasino menang banyak. Namun ada orang yang tidak terima dengan menuduhnya curang dan akhirnya membunuh Carlos. Billy sangat marah tetapi tidak bisa berbuat banyak, mereka pun menyerahkannya ke hukum. Pagi harinya, Billy bertemu dengan seorang wartawan media bernama Ash Upson dan menjelaskan bahwa si pembunuh tersebut tidak akan dipenjara karena dia dilindungi oleh hakim korup berpengaruh. Hakim tersebut juga bagian dari kelompok anggota berbahaya dalam lingkaran geng Santa Fe. Si Upson saat ini sedang menyelidiki seluruh anggotanya yang terlibat korupsi. Ia berkata bahwa orang-orang seperti Hakim Hennessy dapat menyogok siapapun yang mereka inginkan, mulai dari senator, sheriff, hakim, hingga orang lain. Dan Upson ingin membawa mereka ke pengadilan, tapi keadilan ini akan memakan waktu. Itu yang membuat Billy tidak bisa menunggu. Dengan mengingat hal itu, Billy yang marah dan kesal berlatih keahlian koboi di kamarnya di atas restoran, yaitu memutar pistol di tangannya lalu menaruh dengan cepat ke sarungnya. Sementara itu, hati si pelacur datang ke restoran Catelyn di malam hari dengan luka di wajahnya. Ia berkata kepada Catelyn bahwa Henry Antrim telah memukulnya. Dia juga memberitahu Catelyn bahwa dia termasuk salah satu pelanggan tetapnya bahkan sebelum datangnya Catelyn di New Mexico. Ketika Billy mengetahui hal itu, ia langsung mencari Antrim ke tempat pelacuran dan ia menemukannya bersama 2 wanita lalu Billy pun menghajar Antrim saat itu juga. Keesokan harinya, Antrim kembali datang menemui Catelyn, Billy, dan Joe. Ia mengatakan bahwa dia sudah bangkrut dan mereka harus meninggalkan kota ini untuk mencari pekerjaan baru. Catelyn memberitahu Billy bahwa dia tidak harus pergi bersamanya, tapi Billy mengatakan bahwa dia akan bersama ibunya karena tidak ingin meninggalkannya bersama si pria Antrim itu. Kemudian, Billy bertemu Upson di sebuah bar, yang mengatakan kepadanya bahwa dia juga akan pergi meninggalkan kota ini karena ia sudah diincar oleh kelompok geng berbahaya yang dia selidiki. Di hari itu, Billy dan keluarganya pun berangkat. Malam pun datang, mereka beristirahat sejenak. Antrim yang masih kesal karena pukulan Billy di rumah pelacuran kemarin, mengancam Billy untuk tidak memukulnya lagi atau keluarganya akan menderita. Malam itu juga, seekor ular derik memasuki perkemahan mereka. Antrim yang teriak ketakutan berlari ke pojok tenda, namun Billy yang datang dengan santai melihat keributan itu dengan cepat menembak kepala ular itu tanpa berkedip. Billy menatap Antrim seolah dia tidak peduli tentang ancaman yang Antrim lakukan ke keluarganya tadi. Ia mengisyaratkan akan membunuh Antrim seperti ular derik jika macam-macam. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya Billy dan keluarganya sudah tiba di tempat tujuan yaitu Silver City. Beberapa hari pun sudah berlalu di kota ini dan si Antrim serta rekan kerjanya bernama Norm sedang melakukan pekerjaannya sebagai penambang di sebuah lokasi yang tak jauh. Mereka menggunakan dinamit bom untuk mengambil bongkahan batu. Saat dinamit itu tidak meledak, mereka mendekat untuk mengecek ke arah lubang, namun hal itu malah meledak dan mengenai mereka. Norm tewas terkena pecahan batu dan Antrim terluka parah. Sesampainya di rumah Antrim curhat kesal dan ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan menambang. Antrim berkata ke Billy dan Catelyn bahwa ia tidak bisa begini terus serta ingin melakukan pinjam uang atau hutang untuk membeli sebuah rumah yang layak. Billy yang mendengar itu tidak senang karena kebangkrutan serta hutang yang terjadi di kota sebelumnya di kota lama yang mengharuskan mereka meninggalkan tempat itu. Billy yang marah pada Antrim mulai memutuskan untuk menghasilkan uang dengan bermain kartu alias judi. Namun sayang dia malah kalah banyak. Saat itu teman judi yang menang banyak atas kekalahan Billy berusaha mendekatinya dan mencoba akrab, ia adalah Jesse. Setelah kalah judi,
Billy datang ke tempat ibunya yang sedang bekerja sebagai pelayan. Di sana Billy bertemu Upson, si wartawan yang ingin menawarinya pekerjaan di sebuah peternakan kuda. Ia pun berterima kasih dan akan datang ke sana. Lalu Billy yang lagi senang karena mungkin akan mendapat kehidupan yang baik di kota ini datang bertemu Jesse untuk latihan tembak kaleng dengan jarak yang jauh di sebuah lahan kosong. Saat melihat Billy menembak dengan akurat dan cepat, Jesse terkejut karena ia tampak seperti seorang penembak profesional. Jesse pun menghadiahinya sebuah senapan panjang terbaru dan menawarkan pekerjaan sampingan sebagai pencuri sapi. Billy sempat menolak hal itu mungkin karena kejadian di masa kecil ketika dia disergap oleh pencuri kuda. Tapi karena imbalan dan bujukan dari Jesse, akhirnya Billy setuju. Malam itu Billy melihat ibunya, Kathleen, menyisihkan sebagian dari uang pekerjaannya untuk ditabung tanpa sepengetahuan Antrim. Kemudian adiknya Billy tiba-tiba terkena demam akibat tuberkulosis dan Billy mencoba membantunya dengan menyelimutinya dengan spray. Besoknya Upson datang membawa Billy ke peternakan kuda Matthew untuk mendapatkan pekerjaan dan ia harus mengikuti tes, yaitu, mendapatkan sapi dengan menggunakan tali saat menunggang kuda. Billy akhirnya berhasil walau gagal beberapa kali, namun bagi Matthew itu tidaklah cukup hingga ia tidak mendapatkan pekerjaan. Alih-alih mendapat penolakan yang halus dari Matthew, Billy dan Upson malah mendapat peringatan untuk tidak mengganggu urusan pekerjaan mereka. Dan saat itulah Upson, si wartawan, menyadari bahwa Matthew juga terlibat dengan lingkaran geng berbahaya Santa Fe. Billy yang merasa kesal, datang ke tempat Jesse bersama dengan beberapa pengendara lain untuk mencuri sapi pertamanya, yang ternyata berhasil. Billy senang mendapat imbalan yang besar. Tapi setelah ini, ia mendapat berita buruk mengenai adiknya Joe yang tiba-tiba meninggal. Tak lama setelah pemakaman adiknya, Billy yang masih terjaga di malam itu mendengar suara berisik dari bawah dan melihat Antrim mencuri uang yang disimpan Kathleen sebagai tabungan. So you caught me. Billy yang geram mengarahkan pistol ke muka Antrim, mengancamnya dan akhirnya melempar Antrim keluar rumah untuk selamanya. Keesokan harinya, saat Billy sedang di luar, ia mendengar ibunya jatuh sakit saat bekerja. Dia berlari dengan cepat ke rumah karena khawatir akan terjadi hal yang buruk seperti adiknya. Sepanjang malam itu, Billy duduk di samping ibunya saat dia berbaring di tempat tidurnya. Dan keesokan paginya, firasat Billy akhirnya terjadi, Kathleen meninggal dunia. Sekarang tidak ada yang tersisa di hidupnya, ia hidup sebatang kara. Untuk memenuhi kebutuhan perutnya, ia harus bisa menghadapi kejamnya dunia. Tak lama kemudian Jesse datang menawarinya pekerjaan lain, yaitu mencuri atau merampok dari keluarga Cina yang baru datang. Keduanya beraksi pada malam itu untuk mencuri, tetapi pencurian mereka digagalkan ketika salah satu orang Cina yang bersembunyi di balik dinding memergokinya dan menembak mereka. Jesse yang kaget kabur, sementara Billy tertangkap dan ditahan. Ia diadili pada hari berikutnya dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara meskipun tidak ada bukti bahwa dia mencuri apapun. Dia bahkan tidak diberi kesempatan untuk membela diri di pengadilan. Wait, don't I get to say anything? The sentence is plain unfair. I didn't steal anything. I didn't hurt anyone. I said, remove the prisoner. Come on. Perlu diketahui, kisah Billy ditangkap karena mencoba mencuri dari binatu Cina didasarkan pada peristiwa nyata yang terjadi pada tahun 1875. Jika kita mengikuti sejarah si Billy, setelah melarikan diri dari penjara, Billy meninggalkan New Mexico dan datang ke Arizona, di mana ia menjadi penjahat dan buronan. Kita lanjut ya. Upson yang juga hadir di persidangan tahu bahwa hukuman Billy hanyalah parodi, lelucon untuk membuat Billy tetap di penjara karena keterlibatan Upson yang mencoba untuk menyelidiki para koruptor hakim itu. Pada malam itu, Billy yang berada di kerangkeng besi penjara, berpura-pura bunuh diri dengan cara menggantung dan ketika seorang petugas polisi melihat Billy gantung diri, ia berusaha untuk menyelamatkannya. Billy yang berpura-pura gantung diri langsung meraih pistol petugas dan menguncinya di dalam dan akhirnya Billy kabur dari penjara. Setelah pelariannya berhasil,
Billy pergi dengan kuda tanpa arah mencoba untuk menghindari kejaran para petugas polisi. Ia pun tiba di lokasi berbatuan, kelelahan serta tersesat. Ia menunggang kuda, menyeberangi sungai di suatu tempat di Arizona. Dia telah melarikan diri dari penjara di Silver City, jadi tidak ada jalan kembali ke sana. Saat itu ia bertemu seorang bernama Alias dan menodongkan senjatanya. Namun setelah ia tahu Alias tidak berbahaya, ia menurunkan kewaspadaan. Hingga akhirnya mereka berbincang dan bergabung menuju Texas. Disinilah Alias memanggilnya dengan nama samaran yang akan diingat dunia sebagai legenda. Tak lama kemudian keduanya tiba di Texas dan singgah ke sebuah bar di mana Alias memperkenalkan Billy kepada Tuan Hooker. Mereka ingin meminta pekerjaan harian. Namun, di sini Billy tidak memakai nama asli lagi tetapi nama samaran, William Haboni. Nama yang dia gunakan untuk menghindari pengejaran polisi sampai ke Texas. Dan mulai sekarang saya akan memanggilnya sebagai William. Good evening, Mr. Hooker, sir. My name is William H. Bonnet. Saat ditanya oleh Tuan Brooks, William mengungkapkan bahwa keluarganya berasal dari Irlandia. Dia menawarkan William dan Alias pekerjaan menjadi penjaga ternak. Untuk menguji apakah dia benar-benar orang Irlandia, Brooks menyuruhnya menyanyikan lagu Irlandia. William mulai bernyanyi, suaranya serta liriknya bagus, membuat semua orang di bar terdiam. Seorang pelayan bernama Alice pun sampai jatuh hati kepada William karena lagu itu, hingga akhirnya mereka tidur bareng di kasur goyang sampai pagi. Alice. Suatu hari, Alias memberitahu William untuk mencuri kuda untuk Tuan Hooker. Sementara William tidak mau dan menolak soal mengkhianati Tuan Hooker. Namun karena bujukan Alias, akhirnya dia bergabung dengan grup pencuri kuda yang sudah bersama Alias. Mereka berhasil melakukan pencurian dan William mendapatkan kuda putih baru untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, dia membawa kuda barunya ke pandai besi, bernama Francis P. Cahill, untuk mengganti sepatu kuda baru. Francis melihat kalau kuda itu dicap. Menyadari bahwa kuda itu milik tentara, dia menanyai William apakah dia telah mencuri kuda itu dari tentara. William dengan jelas menyatakan bahwa dia membawa kuda itu dari New Mexico. Meskipun ragu, Francis setuju untuk membuat sepatu kuda untuknya. Malam itu, William terbangun dari tidurnya, terkejut saat dia melihat Alias ada di depannya tanpa disadari. Alias mengatakan kepadanya bahwa dia akan meninggalkan Texas hari ini karena dia sudah menembak Tuan Hooker setelah Hooker menangkap Alias sedang berbuat curang dengan mencuri atau berkhianat. Pagi harinya, William duduk di sebuah salon sambil membaca berita dan menyadari bahwa Alias tidak berbohong bahwa dia membunuh Hooker. Saat membaca koran, Francis yang mabuk mendekatinya, menuduhnya dengan jelas kalau William seorang pencuri kuda. William yang geram mencoba membela diri karena Francis mengeluarkan senjata. Karena merasa ia akan ditembak, tanpa sadar William langsung menembak Francis. Semua orang di sana terkejut dan William pun pergi meninggalkan Texas saat itu juga. Selama beristirahat malam hari di hutan, ia teringat ibunya dan berdoa untuk apa yang telah dia lakukan. William tahu bahwa dia tidak bisa lari dari perbuatannya. Dia kembali ke Texas dan menyerahkan diri atas pembunuhan itu. William Haboni diadili meskipun mencoba memberikan bukti bahwa ia melakukan pembelaan diri. Tapi melihat kesalahan sebelumnya bahwa ia juga pernah didakwa merampok dengan senjata di Silver City dan mencoba kabur dari penjara. Dia dijeblokkan ke penjara di bawah pengawasan sampai persidangannya. Setelah dia ditempatkan di sana, Upson datang menemuinya dan mengatakan kepadanya bahwa sejak saat itu dan seterusnya, William akan dikenal sebagai seorang pembunuh tidak peduli apapun kebenarannya. Sebelum Upson pergi, William berjanji bahwa mereka akan bertemu lagi. Malam itu, William mencoba kabur lagi dengan menghack gembok penjara pakai jepit rambut yang ada di dalam mulutnya. Mungkin dia mendapatkannya dari Alice atau dia mengambilnya dari tempat lain. Lalu William kabur dengan kuda secara sembunyi dan cepat. Sayangnya saat ia beristirahat dia bertemu dengan sekelompok suku asli Amerika, dan mengambil semua yang dia punya selain pistolnya. William atau lebih tepatnya Billy berjalan di daerah tandus tersesat, haus, bingung, dan akhirnya jatuh pingsan. Ketika dia membuka matanya, dia sudah berada di tempat tidur dengan seorang wanita yang melihatnya. Wanita itu adalah Barbara. Saat ini dia berada di Lincoln County, tepatnya di sekitar New Mexico. Barbara bercerita bahwa dia bersama kelompok Seven River, sebuah kelompok yang mencari uang dengan hasil mencuri.
Dia berkata ke William bahwa ia ditemukan oleh salah satu kelompoknya karena mereka kenal hingga membawanya ke tempat Barbara. Ternyata nama Billy the Kid terkenal karena mendapat poster, diburu, dan dicari hampir di seluruh negara bagian. Baik Billy dan Barbara yang berasal dari suku Irlandia yang sama mempunyai kisah mereka sendiri. Dengan kelompok yang membawa Billy tidak kembali sampai sekitar 1 minggu, mereka berdua menghabiskan waktu dengan melakukan sesuatu di ranjang dengan enak-enak sampai tidak terasa 1 minggu berlalu, hingga akhirnya kelompok Seven River kembali. Billy mengenali salah satu kelompoknya yaitu Jesse. Billy dan Jesse akhirnya bertemu setelah sekian lama dan memperkenalkannya ke seluruh anggota geng. Tapi mereka itu tidak terlalu senang melihatnya karena ketenaran dan poster buronannya di seluruh negeri.